Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat dan walafiat. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Hajjah Siti Munawati, SAG, MPDI. Baik, saya di sini ingin mempresentasikan buku yang telah saya review dan ingin saya presentasikan dengan judul Model Pembinaan Akhlak. Yang pertama adalah latar belakang. Lapas dan rutan tidak hanya berfungsi sebagai tempat penahanan, tetapi juga sebagai wadah pembinaan akhlak narapidana untuk mendukung reintegrasi sosial. Namun pelaksanaannya masih menghadapi kendala seperti keterbatasan tenaga, fasilitas, dan keberagaman latar belakang warga binaan. Lapas Cipinang dan Rutan Salemba telah menjalankan program berbasis Islam seperti tafsir, fikih, manasik haji, dan retorika dakwah dengan metode ceramah, diskusi, dan praktik langsung. Meski demikian, belum tersedia model pembinaan yang terdokumentasi dan terstandar, sehingga diperlukan penelitian untuk menyusun pola yang efektif dan dapat diterapkan secara luas. Selanjutnya ada profil serta visi dan misi Lapas Cipinang dan Rutan Salemba. Lapas kelas 1 Cipinang dan Rutan kelas 1 Salemba memiliki fungsi utama sebagai tempat perawatan dan pembinaan bagi tersangka, terdakwa, dan terpidana dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Yang pertama itu ada visi Lapas Cipinang adalah membangun kehidupan mandiri bagi warga binaan dengan misi melaksanakan perawatan dan pembinaan mereka. Sementara itu, visi Rutan Salemba adalah menjadi lembaga yang akuntabel, transparan, dan profesional. Yang ketiga, dengan misi menjaga pelaksanaan tugas permasyarakatan secara konsisten dan berlandaskan hukum serta HAM. Keduanya memiliki peran penting dalam pembinaan fisik, mental, dan akhlak warga binaan, agar mereka siap kembali sebagai pribadi mandiri di tengah masyarakat. Selanjutnya ada model pembinaan akhlak di lapas dan rutan. Upaya pembinaan di lapas dan rutan dilakukan melalui tiga strategi utama. Pertama, membentuk kelembagaan yang profesional dan akuntabel. Yang kedua, meningkatkan kapasitas petunjuk secara berkelanjutan. Yang ketiga, serta melibatkan aktif para stakeholder. Lapas dan rutan berfungsi sebagai tempat rehabilitas fisik, mental, dan akhlak. Model pembinaan berbasis Islam menekankan nilai-nilai Al-Quran untuk membentuk karakter mulia. Pembinaan spiritual bersifat sukarela dan bergantung pada kesadaran individu. Pendidikan dan norma sosial berperan penting dalam menekan residivisme dengan tanggung jawab bersama antara keluarga dan masyarakat. Tujuannya untuk mencetak warga binaan yang bertakwa, produktif, dan siap kembali ke masyarakat. Selanjutnya ada program pembelajaran di lapas dan rutan. Pembinaan akhlak bertujuan membentuk karakter warga binaan melalui pendekatan teoritis dan praktis berbasis pendidikan Islam, didukung oleh Kementerian Agama RI dan lembaga mitra seperti Yayasan Al-Azhar. Faktor pendukungnya itu ada 5. Dari yang pertama, semangat belajar warga binaan. Yang kedua, komitmen penyuluh agama. Yang ketiga, kolaborasi antar lembaga. Dukungan pendanaan. Yang kelima, metode. Yang keempat, itu tadi dukungan pendanaan ya. Yang kelima, metode ceramah, metodenya itu kayak ceramah, pengajian, pelatihan Al-Quran, dan ibadah berjamaah di masjid sebagai pusat
kegiatan spiritual. Yang selanjutnya itu ada pendekatan dan kurikulum. Nah, di sini itu ada 3 jenis ya. Bisa kita lihat. Yang pertama itu model holistik, mencakup aspek media, medis, sosial, dan spiritual. Yang kedua, kurikulum mencakup tujuan pembelajaran, materi, metode, dan evaluasi. Yang ketiga, evaluasi formatif digunakan untuk perbaikan berkelanjutan. Selanjut dari pendekatan dan kurikulum, ada juga andragogi dan pendidikan Islam. Itu cuman ada 2, bisa dilihat. Kita lihat, yang pertama itu pendekatan pembelajaran orang dewasa. Yang kedua, fokus pada pengalaman, kemandirian, dan penerapan nilai-nilai Islam dalam kehidupan nyata. Tujuannya untuk membangkitkan kesadaran spiritual dan etis. Selanjutnya ada materi pembinaan. Materinya itu ada beberapa materi pembinaan, yaitu yang pertama ada akidah akhlak, tafsir, hadis, dan retorika dakwah. Kayak ada lagi fikih, manajemen, jurnalistik, praktikum atau manasik haji dan pengurusan jenazah. Nah, di sini ada dampak dan reintegrasi. Yang pertama, terjadi transformasi sikap dan peningkatan keimanan. Yang kedua, tantangannya itu stigma sosial terhadap mantan narapidana. Nah, itu tantangannya ya. Yang ketiga, diperlukan dukungan masyarakat untuk reintegrasi sosial yang inklusif. Jadi itu kita itu butuh yang namanya dukungan dari masyarakat, nggak cuma sekedar itulah. Kita itu harus mempunyai dukungan dari masyarakat atau warga sekitar ya, minimal. Selanjutnya pembinaan di lapas rutan. Kelebihan program pembinaan itu ada 2 jenis, Lapas Cipinang, Rutan Salemba ya. Yang pertama, Lapas Cipinang itu ada kerjasama aktif dengan Kemenak dan Yayasan Al-Azhar. Yang kedua, fokus pada pembinaan akhlak secara berkelanjutan. Yang ketiga, suasana ibadah didukung masjid dan perpustakaan yang memadai. Yang selanjutnya ada Rutan Salemba. Programnya itu ada 3, program intensif 3 bulan dengan materi keislaman beragam. Yang kedua, metode pembelajaran praktis atau manasik haji, pengurusan jenazah. Yang ketiga, adaptif terhadap masa tahanan yang singkat. Baik, selanjutnya ada pembinaan di lapas rutan. Kekurangan program pembinaan. Di sini tuh ada ciri-ciri kekurangan program pembinaan itu Lapas Cipinang. Yang pertama itu evaluasi belum terstruktur. Yang kedua, kekurangan penyuluh dan tenaga pengajar. Kekurangan pengajar intinya mah. Ketiga, keamanan masih menjadi kendala. Kalau di Rutan Salemba itu ada 4 kekurangannya dalam program pembinaan. Yang pertama, pembinaan tergesa dan tidak mendalam. Yang kedua, kekurangan pengajar kompeten dan dukungan internal. Yang ketiga, lingkungan belum kondusif, masih ada praktik negatif. Yang keempat, proses persidangan mengganggu waktu belajar. Baik, selanjutnya saya ingin membacakan kesimpulan. Kesimpulan dari semuanya itu, pembinaan akhlak di Lapas Cipinang dan Rutan Salemba bertujuan membentuk kepribadian warga, pembinaan agar lebih religius, berakhlak, dan siap kembali ke masyarakat. Program ini mencakup pendidikan agama, pelatihan ibadah, dan penguatan mental dengan dukungan lembaga eksternal. Meski efektif, masih ada tantangan masih ada tantangannya kayak keterbatasan fasilitas, anggaran, dan stigma sosial. Dukungan semua pihak
diperlukan agar proses rehabilitas berjalannya optimal. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.